Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melakukan tender ulang terhadap proyek jalan tol akses Patimban. Tender ulang ya ada ketidaksempurnaan, kata Direktur Jenderal Bina Marga, Hedi Rahadian saat ditemui usai rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI di Jakarta. Berdasarkan data dari laman resmi layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, ada 3 dari 4 paket pekerjaan tol akses Patimban yang ditender ulang, yakni paket 1, paket 2, dan paket 3. Total nilai 3 paket pekerjaan yang ditender ulang tersebut sebesar 2,78 triliun dengan alasan tertulis karena ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya. Sementara untuk tender paket 4 dimenangkan oleh PT Wijaya Karya Persero Tbk dengan pagu 1,2 triliun dan harga penawaran sebesar 1,18 triliun. Saat ini tahapan pekerjaan tender paket 4 proyek tol akses Patimban tinggal penandatanganan kontrak. Sebagai informasi, pembangunan tol akses Patimban rencananya dimulai pada paruh kedua tahun 2023. Itu pun ruasnya menjadi kewenangan Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Mengingat porsi pembangunan jalan tol yang membentang sepanjang 37,05 km dan memiliki 5 seksi ini terbagi menjadi 2. Meliputi porsi BUJT PT Jasa Marga Akses Patimban atau JAP sepanjang 14,11 km yang mencakup seksi 1 dan 2. Sementara porsi pemerintah sepanjang 22,94 km mencakup seksi 3 hingga 5. PT JAP merupakan konsorsium badan usaha milik negara atau BUMN swasta badan usaha milik daerah atau BUMD pemenang lelang pembangunan jalan tol akses Patimban yang terdiri dari PT Jasa Marga, PT Nusa Raya Cipta, PT Adikarya, PT PP, PT Wijaya Karya, dan PT Subang Sejahtera. Kelima seksi tol akses Patimban meliputi seksi 1 Junction Cipundewi SS Cipundewi sepanjang 2,65 km, seksi 2 Simpang Susun Cipundewi Simpang Susun Pasir Bungur 10,06 km. Lalu, seksi 3 Simpang Susun Pasir Bungur Simpang Susun Tambak Dahan sepanjang 16,10 km. Seksi 4 Simpang Susun Tambak Dahan Simpang Susun Pusaka Negara 7,11 km. Dan seksi 5 Simpang Susun Pusaka Negara Patimban 1,13 km. Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Embun Sari mengatakan, saat ini progres pengadaan tanah masih dalam tahap penetapan lokasi. Karena itu akses tol Patimban baru masuk PSN. Baru pelok, nanti pelok itu juga disampaikan ke Kanwil BPN Provinsi setempat. Kemudian dicek dulu pemenuhan persyaratan tadi, anggarannya betul ada atau tidak, ujar Embun. Lebih lanjut, Embun menjelaskan setelah penlok tersebut selesai dilakukan, kemudian pemerintah akan membayarkan ganti rugi atas tanah masyarakat yang terdampak pembangunan. Namun sebelum penlok, Pemda harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, terutama yang terdampak. Namun demikian, Embun menargetkan pengadaan tanah terutama yang masuk dalam daftar PSN bakal dirampungkan tahun ini. Hal itu untuk mengejar target konstruksi yang diharapkan selesai sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir. Kita PSN pengadaan tanah itu paling lama 2023 karena konstruksi PSN harus selesai sampai 2024.
Jadi kita kejar sekarang yang belum selesai. Sepanjang Penlok masih hidup, sepanjang anggaran ada, insya Allah tidak ada masalah, pungkas Embun. Itulah informasi terkini jalan tol akses Patimban yang dilelang ulang dan progres pembebasan lahannya. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.